Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang katabolisme respirasi aerob. Respirasi aerob ini sudah kita bahas di kelas 2, yaitu proses pernapasan. Sistem respirasi yaitu proses pernapasan yang terjadi pada manusia dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, ini yang biasa. Apa yang kalian ketahui tentang respirasi aerob, yaitu proses pernapasan. Respirasi aerob ini bersifat eksergonik, artinya melepaskan energi. Reaksi yang dibentuk adalah C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 36 ATP. ATP ini adalah adenin trifosfat. CHO ini merupakan rumus kimia dari karbohidrat. Sedangkan O ini adalah adalah oksigen. Karbohidrat adanya di dalam makanan. Nah, jika ada yang kita makan, kemudian kita melakukan pernapasan atau ada udara atau oksigen yang kita hirup, maka dia akan berikatan. Sari-sari makanan berikatan dengan oksigen dibawa oleh darah. Antara unsur karbohidrat CHO dan O2 ini akan menghasilkan CO2. CO2 adalah karbon dioksida, kemudian menghasilkan H2O. Jika kita bernapas, kita juga menghasilkan uap air. Makanya kadang-kadang napas kita itu terasa hangat. Nah, kalau Anda keluarkan, hembuskan napasnya, kemudian ditampung di plastik bening, nanti Anda pengap, kemudian nanti akan keluar jentik-jentik air. Nah, ini dia. Jadi dia uap air. Kemudian yang dihasilkannya lagi adalah 36 ATP. ATP ini adalah energi. Jadi 36 energi yang dihasilkan untuk satu molekul karbohidrat. Nah, ada pertanyaan sebelumnya, berapakah energi yang dihasilkan untuk satu molekul karbohidrat? 36 ATP. Siapa yang bisa melakukan respirasi yang seperti ini? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan, sebagian monera, dan protista dan jamur. Tahap respirasi aerob itu ada 4, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ada transport elektron. Nah, yang ini dalam kondisi satu kali tarikan napas dari C6H6 H12O6 tadi ditambah O2, ini tahapnya. Allahu alam ya. Sekali napas ternyata ada lagi tahap-tahap yang terjadi. Kita lihat yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis, tempat proses terjadinya adalah di sitoplasma. Dengan substrat utamanya adalah glukosa. Di mana glukosa tadi? Glukosa tadi adalah C6H12O6 atau karbohidrat. Nah, dari hasil glikolisis yang dihasilkan ini ada 2 asam piruvat, kemudian 2 ATP, adenosin trifosfat, dan 2 NADH. Ini hasil dari proses glikolisis. Nah, kita lihat bagian glikolisisnya. Tadi dari glikolisis yang pertama yang kita butuhkan adalah karbohidrat. Karbohidrat C6H12O6. Jadi 6 atom karbon. Nah, atom karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 atom karbon ini. Kita lihat prosesnya ya. Mulai dari glikolisis. Glikolisis ini mengalami oksidasi pertama. Mengubah ATP, adenosin trifosfat, menjadi adenosin difosfat. 6 atom C ditambah P, maka terbentuk 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat. Dari glukosa 6 fosfat. Jadi ada 6 atom glukosa ditambah fosfat. Kemudian
berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat melakukan penambahan energi membentuk fruktosa 1,6-difosfat. Maksud dari 1,6-difosfat ini di cabang karbon pertama 1 dan di cabang karbon ke-6. Maka ini disebut dengan glukosa yang namanya fruktosa. Pada saat tahap ini glukosa dibagi dua. Nah, di sini dapat kita lihat dengan jelas. Jadi pada glikolisis tadi ada 3 fase konsumsi energi, fase fosforilasi oksidatif, dan fase pelepasan energi. Nah, yang mengubah ATP menjadi ADP tadi itu merupakan fase konsumsi energi. Konsumsi energi ini artinya membutuhkan ATP sehingga menghasilkan ADP, berarti membutuhkan energi. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini ya kita lihat bahwa fosforilasi oksidatif ini reaksi osergonik dan reaksi eksergoniknya ada 2 karena dia untuk masuk ke reaksi osergonik ini membutuhkan 3 atom C. Nah, untuk 3 atom C yang pertama kita lihat mulai dari tahap yang kedua glikolisis ini C3 3 atom C berubah menjadi dapat menghasilkan NADH dengan mengubah NAD+ yang membebaskan fosfat. Nah, kita punya fosfat tadi di sini. Di sini tadi kita punya fosfat, membebaskan fosfat. Di sini juga seperti itu. Dia menghasilkan 2 NADH, 1 NADH-nya sebelah kiri dan 1 NADH-nya sebelah kanan dengan membebaskan fosfat untuk reaksi eksergonik masuk ke proses reaksi endergonik. Nah, kemudian pada reaksi endergonik ini adalah gliseraldehid ya. Gliseraldehid fosfat dioksidasi oleh transfer elektron sehingga NAD plusnya yang dibentuk yang dilepaskan membentuk NADH. Energi yang dilepaskan ini melepaskan energi, ini juga melepaskan energi, akan mengikat gugus fosfat. Nah, akan mengikat gugus fosfat yang selalu ada dalam sitosol, sehingga membentuk 1,3 bifosfat gliserol. Nah, sampai di sini di tahap endergonik ini sudah menjadi fosfo 3 fosfogliserat. Kemudian enzim fosfogliseral mutase memindahkan gugus fosfat menjadi 2 fosfat. Nah, ini dia tadi kan 1 dan 3 tadi. Di 1 dan 3 ini sudah menjadi 1,3 bisfosfat, kemudian 3 fosfat gliseraldehid. Ini juga 3 fosfat menghasilkan ATP. Menghasilkan 4 ATP. Kemudian ADP menghasilkan ATP lagi. Pada saat ini enzim fosfogliserol mutase menghasilkan 2 fosfogliserat dehid. Nah, menghasilkan 2 fosfogliserat dehid, ini juga menghasilkan 2 fosfogliserat dehid. Reaksi terakhir pada glikolisis ini menghasilkan ATP lagi, 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, dan 4 ATP. Nah, menghasilkan 4 ATP dikurangi dengan penggunaan energi tadi, 2 ATP, sehingga dia menghasilkan 2 ATP. 2 ATP tadi dan menghasilkan 2 ATP, kemudian itu energi yang dihasilkannya. Kemudian substrat dengan cara mengekstrak molekul air tadi akan menghasilkan asam piruvat. Nah, dari proses glikolisis yang 3 tahap, penggunaan energi fosforilasi oksidatif dan fase pelepasan energi menghasilkan 2 molekul asam piruvat. 2 molekul asam piruvat, kemudian menghasilkan 4 ATP dan menghasilkan 2 NADH.
Kenapa pada tabel yang sebelumnya hanya 2 ATP untuk proses glikolisis? Karena di penggunaan energi dikurangi. Nah, oke, hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan melalui WA. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.